Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Febianda Utami, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang berasal dari Universitas Jambi untuk memperkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini, saya memasuki learning journal kedua yang akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Saya dan rekan-rekan lainnya sebagai peserta pelatihan dasar calon PNS diberikan bekal mengenai konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran, menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi yang kami miliki. Melalui pembahasan analisis isu kontemporer, kami dibiasakan untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporer yang memungkinkan menjadi pemicu dari perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja kami, secara khusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai dosen. Perubahan menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Melalui analisis isu kontemporer, PNS, dalam hal ini kami sebagai dosen diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan dan memahami konsepsi perubahan yang sangat diperlukan dalam profesi kami. Isu kontemporer, isu merupakan fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan kontemporer menyangkut pada hal-hal yang fenomena sedang terjadi dan hangat dibicarakan. Saya akan mencoba mengangkat mengenai isu kontemporer pada perguruan tinggi. Dalam hal ini saya mengangkat 3 topik, yaitu sexual harassment, TPPO, dan gratifikasi. Pertama adalah mengenai sexual harassment, yang kedua adalah mengenai TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan yang ketiga mengenai gratifikasi. Ketiga-tiganya menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan belakangan ini. Untuk sexual harassment sendiri, beberapa waktu yang lalu di Universitas Jambi terdapat kasus di mana mahasiswa kedokteran itu mendapatkan pelecehan seksual dari oknum perawat di rumah sakit. Sexual harassment merujuk kepada segala bentuk perilaku, ucapan, atau isyarat yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Dampaknya jelas negatif. Selain merugikan korban, sexual harassment juga dapat mengganggu kenyamanan dan produktivitas lingkungan kampus. Selanjutnya ada TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang, di mana hal ini dapat berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. TPPO sendiri kebetulan juga masih hangat sekali dibicarakan dengan berkedok sebagai magang yang diakui di MBKM dan mendapatkan nilai yang bisa dikonversi ke nilai mata kuliah. Jadi ada TPPO yang bermodus magang. Gratifikasi merujuk pada pemberian, dapat mencakup berbagai bentuk hadiah atau fasilitas yang diberikan kepada seseorang. Hal ini merupakan yang paling sering ditemukan di lingkungan kampus. Paling sederhananya adalah ketika mahasiswa memberikan bingkisan atau hadiah kepada dosennya. Nah, ini merupakan hal yang umum terjadi di lingkungan kampus. Nah, sekian dari saya mengenai analisis isu kontemporer pada lingkungan perguruan tinggi.